Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas operasi vektor. Operasi vektor yang pertama kita bahas adalah penjumlahan vektor. Nah, di sini Ibu punya dua vektor ya. Ada vektor U dan juga vektor V. Ya. Di mana vektor U diarah ke kanan, ya berarti positif. Kemudian V vektornya dia agak serong ke kanan atas ya. Nah, bagaimanakah penjumlahan kedua vektor? Di sini ada dua cara. Cara yang pertama bisa menggunakan aturan segitiga dengan cara geometrik, aturan segitiga maupun aturan jajar genjang. Nah, bagaimana aplikasinya? Jadi, aturan segitiga misalkan di sini ada vektor U atau vektor AB, kemudian vektor BC ya. Jadi kalau penjumlahan dia meneruskan ya. Berarti di sini kan ada vektor AB ditambah vektor BC tambah vektor BC ya. Vektor BC atau di sini namanya adalah vektor U ditambah vektor V ya, sama. Oke. Nah, vektor U ditambah vektor V maka akan menghasilkan ini U plus V ya, atau vektor AC ya. Jadi kalau segitiga seperti itu, dia membentuk segitiga, makanya disebut nama aturan segitiga ya. Jadi vektor U ditambah vektor V. Jadi diteruskan. Nah, hasil resultannya yaitu vektor AC, di mana titik awal si vektor pertama ke panah akhir vektor berikutnya. Jadi di sini ya hasilnya, resultannya adalah vektor AC. Ya. Nah, bagaimana aturan jajar genjang? Aturan jajar genjang ini seperti ini. Jadi di sini ada vektor AB, kemudian ada vektor AD ya. Vektor AB dengan vektor AD. Nah, ini kan dia berlawanan ya, satu ke kanan, satu ke atas gitu. Nah, gimana cara mempertemukannya? Cara mempertemukannya artinya dia sama juga, si AD ini kita uraikan sejajar ke sini gitu. Ini kita uraikan ke sini. Jadi menjadi AB ditambah vektor AD, hasilnya di vektor AC ya, karena si AD-nya ini kita teruskan ke sini ya. Ini dipindah, vektor AD-nya dipindahkan menjadi vektor BC. Maka ketemu jadi vektor AC resultannya. Atau bisa yang dipindah si AB-nya dipindahkan ke sini. Gitu kan, sama ya. Sama juga. Si AB-nya yang dipindahkan ke sini boleh ya. Jadi si AB yang dipindahkan, ini Ibu kasih putus-putus aja deh. Si AB kita pindahkan ke sini. Jadi dia menghasilkan vektor AC. Atau si AD-nya kita pindahkan ke BC supaya dia saling meneruskan, maka menghasilkan vektor AC. Seperti itu ya, karena dia membentuk aturan jajar genjang atau berbentuk jajar genjang, maka disebut aturan jajar genjang ya. Jadi boleh gunakan aturan segitiga atau aturan jajar genjang untuk mempermudahkan menggambar resultan vektor penjumlahan. Cara aljabar atau analitik. Pada penjumlahan aljabar ini, untuk vektor U dan V pada dimensi 2 atau R2, jika vektor U diketahui AB dan vektor V diketahui CD, maka penjumlahan vektornya, vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor U AB ditambah vektor V CD, sama dengan jadi seletak ya. Jadi yang letaknya di X dan di X
kemudian yang letaknya di Y dengan Y. Jadi A tambah C, kemudian B tambah D. Begitu juga dengan penjumlahan pada dimensi 3 atau R3. Jika vektor U diketahui A, B, C, kemudian vektor V diketahui D, E, F, maka vektor U ditambahkan vektor V menjadi A, B, C ditambah dengan D, E, F. Penjumlahannya seletak. Jadi yang X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Maka menjadi A tambah D, kemudian B-nya ditambahkan E, kemudian C-nya ditambahkan dengan F. Seperti itu ya. Nah, bagaimanakah sifat penjumlahan vektor? Jadi, dalam penjumlahan vektor ini, yang pertama, jika vektor U ditambahkan vektor V sama dengan vektor V ditambahkan vektor U. Ya, jadi kalau penjumlahan, misalkan Ibu punya vektor U 1 dengan 2, kemudian vektor V-nya 3 dengan 1. Nah, kalau penjumlahan vektor U tambah V, ya, vektor U ditambah V, berarti di sini adalah 1 tambah 3, kemudian 2 tambah 1. Ya. Kalau kita tuliskan V tambah U, berarti kan ya, di sini V tambah U, maka hasilnya akan sama. Berarti 3 tambah 1, yang ini adalah 1 tambah 2. Maka hasilnya juga sama-sama 4 dengan 3. Itu ya. Itu yang dimaksud dia komutatif. Ya. Kemudian, sifat yang kedua, jika U tambah V ditambahkan vektor W sama dengan vektor U ditambah vektor V tambah W. Nah, ini pun juga sama ya. Jadi, di sini kalau kita pakai kurung yang pertama dulu, dikurungkan, kemudian ditambahkan vektor berikutnya, akan sama hasilnya dengan vektor yang pertama kita diamkan, kemudian menambahkan vektor kedua dengan ketiga. Ya, jadi intinya kita dahulukan operasi yang di dalam kurungnya. Nanti hasilnya akan sama. Ya. Kemudian vektor yang ketiga, terdapat vektor 0 atau notasinya vektor 0, sehingga vektor U ditambah vektor 0 sama dengan U. Untuk setiap vektor 0 U ya, untuk setiap vektor U. Jadi sama saja dengan aljabar lainnya ya. Jadi apapun yang ditambahkan dengan 0 maka hasilnya akan dirinya sendiri. Kemudian sifat yang keempat, untuk setiap vektor U terdapat vektor V, sehingga vektor U ditambah vektor V sama dengan 0. Vektor V merupakan lawan dari vektor U, dan ditulis V sama dengan min U. Ya, jadi dalam vektor U ada nilai di vektor V yang merupakan lawannya gitu ya. Misalkan vektor U-nya ya, di sini kan vektor U Ibu misalkan 1 sama 2. Nah, nanti vektor V-nya dia min 1 sama min 2. Nah, kalau dijumlahkan ya, dia akan 0 seperti itu. Ya. Kita pengurangan vektor. Jika diketahui 3 vektor, ada vektor U, dia mendatar horizontal yang arahnya ke kanan, kemudian ada vektor V yang arahnya ke kanan atas, maka kalau min V berarti lawan dari V ya, yaitu ke kiri bawah gitu. Nah, bagaimana cara pengurangan vektornya? Kita bisa menggunakan cara geometrik. Cara geometrik ada 2 aturan. Yang pertama adalah aturan segitiga. Nah, di sini ada vektor AB, vektor AC, ya, di mana nanti menunjukkan vektor U dikurang vektor V. Nah, jika vektor AB mewakili U, seperti ini ya, dan AC mewakili V, maka pengurangan dua vektornya menjadi AB jika dikurangkan AC, ya, AB dikurangkan AC, karena tadi lawan ya, min V ya. Sama dengan bisa kita penulisannya dibalik, min AC ditambah AB. Ya. Nah, min AC artinya sama aja dengan CA, kebalikannya ya. Min AC sama aja dengan CA. Ya. Sama dengan CA. Jadi kalau kita buat gini, AB sama aja dengan CA. Nah, maka hasilnya menjadi CB. Seperti itu. Yaitu vektor U dikurang vektor V.
Jelas ya? Nah, bagaimana aturan jajar genjangnya? Nah, aturan jajar genjang juga sama ya. Seperti penjumlahan, jadi ada penguraian. Ini vektor AB, kemudian ada vektor AC-nya. Dia kan ke kanan atas ya, berarti kalau min V berarti ke kiri, bawah, kemudian dihubungkan. Gitu, jadi ini pindahkan ke sini, maka menjadi si vektor AD-nya ini dia mewakili sama aja dengan si vektor CB gitu. Jadi U min V. Nah, bagaimana dengan cara analitik? Cara analitiknya sama dengan penjumlahan ya. Jadi yang seletak itu yang diselesaikan. Jadi untuk U dan V pada dimensi 2, R2, maka jika vektor U sama dengan A, B, dan vektor V sama dengan C, D, maka vektor U dikurang vektor V, nah yang tadi Ibu bilang ya, jadi yang dia seletak, jadi yang ada di angka yang ada di X kita kurangkan, kemudian angka yang ada di Y juga dikurangkan. Gitu, jadi nggak nyebrang gitu ya. Jadi A kurang C dengan B kurang D. Begitu juga dengan pengurangan vektor di dimensi 3 ya. Jadi di sini kalau U-nya ada A, B, C, kemudian vektor V-nya ada D, E, F, maka kalau dikurangkan menjadi A-nya dikurangkan dengan D, kemudian si B dikurangkan dengan E, dan si C dikurangkan dengan F. Gitu ya. Kita masuk contoh soal. Tentukan hasil vektor berikut. Vektor AB dikurang vektor ED ditambah vektor CD dikurang vektor CB. Nah, sebaiknya kita selesaikan dengan yang ada huruf penamaan vektornya sama. Jadi A, B dengan si CB ya. Maka di sini vektor AB tanpa menggambar pun kita bisa menyelesaikannya dengan melihat huruf yang ada pada kedua vektor ya. Nah, di sini berarti AB dikurang vektor CB. Artinya si vektor AB ditambah dengan BC ya. Nah, maka hasilnya adalah si vektor AC. Sama seperti yang tadi di awal ya. Nah, artinya sama dibalik seperti ini. Jadi vektor min CB sama juga dengan BC gitu. Ya. Nah, ini sudah dapat vektor AC. Kemudian kita selesaikan yang berikutnya. Si vektor ED ditambah vektor CD. Artinya CD ya, vektor ED sama juga dengan si DE ya. Maka hasilnya menjadi vektor CE. Nah, setelah itu baru kita gabungkan. Terakhir berarti AC ditambahkan dengan CE menjadi vektor AE. Jadi jawabannya adalah vektor AE. Kalian bisa buktikan dengan gambar. Contoh berikutnya. Jika diketahui koordinat titik A, min 4, 5, 2, kemudian B, 2, min 1, 3, dan C, 3, min 2, 1. Tentukan hasil vektor AB ditambah BC dikurang AC. Berarti kita cari vektornya dulu. Vektor AB, berarti B dikurang A ya. Isinya apa? B dikurangkan dengan A. 2 dikurang min 4, berarti 6. Min 1 dikurang 5, berarti min 6. Min 1 kurang 5 ya. Kemudian 3 dikurang 2, 1. Oke, selesai ya. Kemudian vektor BC. Vektor BC artinya si C dikurangkan dengan B ya. C dikurangkan B. Berarti 3 dikurang 2, 1. Min 2 dikurang min 1, berarti min 1. 1 dikurang 3 berarti min 2. Yang berikutnya vektor AC. Vektor AC berarti C dikurang A. 3 dikurang min 4 berarti 7. Min 2 dikurang 5 berarti min 7. 1 dikurang 2 berarti min 1. Kemudian kita hasilkan. Berarti si AB tambah BC dikurang AC. Ya. Maka di sini kalau kita lihat dari posisinya ya, berarti di sini kan jadi AC ya. AC dikurang AC, maka nanti hasilnya akan 0. Nah, kita buktikan dengan masukkan vektornya. 1 min 1 min 2 dikurang dengan 7 min 7 min 1.
sama dengan 6 tambah 1, 7 kurang 7, 0. Min 6, min 1, min 7, tambah 7, 0. 1 dikurang 2, min 1, min 1 tambah 1, 0. Benar ya? Jadi dia menghasilkan vektor 0. Oke? Kita masuk ke perkalian bilangan dengan vektor. Nah, ada dua cara, yaitu dalam menggunakan cara geometri. Jika diketahui vektor v, perkalian bilangan dengan vektor v dapat digambarkan sebagai berikut. Ini contohnya vektor v, berarti kalau 3 kali vektor v, berarti 3 kalinya dari si v, gitu ya. Kemudian kalau min 2 kali v, berarti min 2 itu arahnya berlawanan dengan v, karena min ya, karena min berlawanan dengan si v, kemudian karena min 2, berarti 2 kali lipatnya ke lawan arah dari v, jadi arahnya ke kiri. Kemudian kalau setengah v, berarti setengah dari si v-nya, ya. Nah, secara umum, jika M suatu bilangan dan V suatu vektor, maka berlaku sifat yang pertama, M kali V vektor, dan vektor V searah jika M-nya lebih dari 0. Searah ya, contohnya ini, M-nya lebih dari 0, maka searah. Kemudian, M dikali vektor V, dan vektor V berlawanan arah jika M-nya kurang dari 0. Contohnya seperti ini ya, min 2 kali vektor V. Dia berlawanan arah ya, karena M-nya kurang dari 0. Kemudian sifat yang terakhir, berlaku M dikali vektor V, vektor 0 jika M-nya sama dengan 0. Gitu ya, jadi semua yang dikalikan 0, maka hasilnya juga 0. Begitu juga dengan vektor. Nah, bagaimana dengan cara analitik suatu bilangan M dan vektor V pada dimensi 2? Jika vektor V ada XV dengan YV, maka M dikali V menjadi M kali XV dengan YV, di mana di sini dikalikan ke masing-masing elemen yang di dalam vektor V-nya. Jadi M dikali XV, kemudian M dikali YV. Begitu juga di vektor dimensi 3, ya. Kalau V-nya ada XV, YV, dan ZV, maka kalau M kali vektor V menjadi M kali XV, M kali YV dengan M kali ZV. Nah, dalam perkalian skalar dengan vektor berlaku beberapa sifat. Yang pertama, M ditambah atau dikurang dengan N, kemudian dikali dengan vektor U, maka berlaku distributif ya. Jadi ini yang di dalam kurungnya dikalikan dengan vektor U yang di luar. Menjadi M kali vektor U, tandanya berlaku pada penjumlahan maupun pengurangan, kemudian N dikali vektor U. Kemudian sifat yang kedua, M kali N dikali vektor U. Ya, jadi yang dikurungkan yang pertama Mn. Ya, maaf di sini Mn-nya skalar ya. Jadi M kali N, kemudian dikali vektor U. Sama dengan M yang kita biarkan dulu, kemudian kita cari vektor N, vektor U dikali dengan skalar N. Gitu ya. Jadi pada sifat ini, skalarnya adalah M dengan N. Ya. Kemudian sifat yang ketiga, jika M, skalar ya, dikalikan dengan dalam kurung vektor U, dijumlahkan atau dikurangkan dengan vektor V, maka berlaku M kali vektor U ditambah atau dikurang dengan M kali vektor V. Seperti itu ya. Jadi sama seperti distributif yang sifat yang pertama. Kemudian sifat yang terakhir, I dikali vektor U, maka 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Ya, ini 1 ya. 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Ya. Di sini Mn-nya adalah skalar, yaitu bilangan real. Dan vektor U dan vektor V. Kita masuk ke contoh soal. Jika diketahui vektor U min 1, 4, 2 dan vektor V 3, min 2, 6, tentukan vektor W.
yang memenuhi persamaan 2 vektor U min 3 vektor V dikurang vektor W sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan nilai vektor yang sudah diketahui. U-nya adalah min 1, 4 dengan 2, dikurang 3 kali vektor V-nya 3 min 2 dengan 6, dikali dengan vektor W, sama dengan 0. Nah, berarti di sini bisa kita kalikan ya. Ini kita kalikan dulu. Oke, 2 kali min 1 menjadi min 2, 2 kali 4, 8, 2 kali 2, 4. Kurang 3 kali 3 itu 9, 3 kali min 2 itu min 6, 3 kali 6 adalah 18, sama dengan, nah, min vektor W. Min vektor W-nya bisa kita pindahkan ke kanan menjadi vektor W. Maka vektor W adalah hasil pengurangan vektor perkalian skalar tadi ya, U dengan V. Maka hasilnya menjadi min 2 min 9, maka min 11, 8 min 6, berarti 14. 4 dikurang 18 menjadi min 14. Jadi hasil vektor W-nya adalah min 11, 14, dan min 14. Oke, sekian dari Ibu. Silakan dipelajari kembali. Jika ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.